Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Kecintaan kepada harta adalah bagian dari fitrah yang ada dalam diri manusia. Apalagi harta itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Ditambah ada keinginan atau angan-angan memiliki sesuatu yang dibutuhkan dan dibanggakan. Maka kecintaan kepada harta tersebut semakin kuat. Akhirnya menjangkitlah rasa bakhil atau pelit mengeluarkannya untuk membantu orang lain dan mensedekahkannya. Padahal sejatinya harta kita yang sebenarnya adalah yang kita simpan untuk akhirat, sehingga kelak manfaatnya akan kembali kepada kita. Lantas bagaimana cara kita menginvestasikan harta dunia ini agar kelak memberi manfaat di akhirat? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan bahas bersama tema kajian mengapa ada ibadah harta. Alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio Gapai Kemuliaan. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio. Ini tema kajiannya menarik ya, ibadah harta. Ini pasti juga akan ada banyak pertanyaan yang mungkin kita nanti bisa elaborasi ya Pak Kiai ya. Bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kalau bicara soal ibadah harta, setahu saya itu kan yang berkaitan ya dengan zakat, misalnya infak, sedekah. Dan selalu kayaknya tuh kalau bicara soal zakat selalu disandingkan dengan sholat. Biasanya dalam Quran kan, kita banyak sekali menjumpai ayat-ayat seperti itu. Mengapa ya Islam ini kok kemudian menekankan pentingnya untuk mengeluarkan harta ini? Tafadhol. Iya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang memiliki 2 sisi, layaknya 2 sayap burung yang satu dengan yang lainnya memberikan pengaruh terhadap kecepatan ya terbang. Kalau rusak maka dia tidak akan bisa terbang. Pertama, atiullah wa atiur rasul. Itu tidak bisa dipisahkan. Taat kepada Allah harus taat pada Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Nah, yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada ibu bapakmu. Nah sekarang kita yang kedua ini. Kenapa digandengkan dengan sholat? Dia laksana kajana haita iriyati rufil hawa. Seperti 2 sayap burung ketika dia ingin berterbang. Nah orang yang sholatnya bagus itu berarti hubungan vertikalnya bagus. Tetapi dia belum disebut soleh. Kalau belum punya hubungan bagus yang bersifat horizontal. Maka supaya disebut soleh, artinya bagus, vertikal dan horizontal, dia mesti keluarkan. Dia punya peduli. Dia mesti berbagi kepada orang yang mustahik untuk menerimanya itu tadi. Nah, tadi kalau Mbak Mila mengatakan dalam pengantar itu, sebenarnya orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah itu adalah investasi buat dia. Kalau dia tidak keluarkan, semuanya larinya ke septic tank. Tapi kalau kita simpan, maka sesungguhnya itu yang kita akan jumpai. Dulu ada seorang sahabat bilang, ya Rasul, kenapa aku kok takut mati? Kenapa takut mati? Kata Nabi, kau kirim hartamu, maka kau ingin segera menyusulnya. Dan ternyata orang pergi haji, orang umrah, orang keluar negeri itu, keluar daerah, kalau dia nggak bawa, dia kirim pakai paket. Kalau telepon dia nggak tanya sehat apa nggak, dia tanya paketnya udah datang apa belum gitu. Jadi dia pengen buru-buru bertemu dengan yang dia kirim. Begitu juga kalau kita nih malas bersedekah, mengeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan, berarti kesolehan sosial kita lemah, kirim. Maka nanti itu yang melahirkan rindu. Karena kita itu adalah karya kita, itu keinginan kita, maka kita ingin berjumpa. Dan saya merasakan kalau di luar negeri begitu. Iya ya. Jadi rasa untuk mengeluarkan itu justru memang harus dilatih ya Pak Kiai. Dan memang semakin kita, maksudnya begini, tidak akan pernah rugi kan. Memang orang itu kalau mengeluarkan harta di jalan Allah begitu ya. Iya betul. Tapi masih banyak loh orang kadang mikir, konsep berpikir manusianya tuh nggak masuk kalkulasinya. Jadi orang kita tuh bahasanya tuh kita cari uang ya, kita kerja buat nabung, ini kita keluarkan. Jadi gimana nih? Ketemunya tuh gimana gitu?
Bahkan sebelum Islam datang kan sudah ada paham kapitalis. Bahkan kekecewaan mereka itu ya terhadap kelompok kapitalis ini melahirkan sifat sosialis. Iya, betul. Ketika Islam datang itu seperti menggabungkan dua konsep itu. Artinya kepemilikan seseorang itu diakui dalam Islam seperti orang kapitalis. Tetapi juga harus bayar zakat, harus sedekah, harus infak. Nah, ini aspek sosialisnya. Dua berimbang. Dari dua sistem nilai itu tadi digabungkan menjadi sistem nilai keislaman. Yang soleh sosial itu bagian dari sebuah ya sayap yang menyempurnakan sayap horizontalnya dia. Enggak sempurna orang kalau ibadahnya dahinya merah hitam sampai kemudian hitam. dia pergi haji setiap saat, umroh tiap bulan, kalau dia pelit sama tetangganya enggak ada nilai. Enggak ada nilai, oke. Ya, sangat digantungkan dia. Dan salah kok ketika dia mengatakan dia bisa mengumpulkan. Ayat yang menjelaskan ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu itu karena kau tidak bisa mengurusinya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Yang beri rezeki mereka dan kamu aku. Jadi sebenarnya perspektif Al-Quran mengatakan kita cuma hak pakai, bukan pemilik. Lah kalau kita itu pemakai, maka kita manajemennya harus bagus. Mana yang mesti kita menikmati, mana yang mesti kita sebarkan sebagai kepanjang tangan Tuhan. Nah itu tadi kadang-kadang tuh mungkin kita pengen ya, kita punya bisa dikatakan nggak banyak, harta kita nggak banyak, tapi kita pengen keluarkan. Tapi kadang-kadang tuh kita khawatir, aduh ini cukup nggak ya buat kebutuhan, kalau nanti saya keluarkan buat sedekah atau infak, gimana ya Pak Kiai? Itu ada takaran-takarannya nggak sebenarnya? Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai. Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan berlanjut setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Ada Ibadah Harta. Kita lanjutkan Pak Kiai, itu tadi. Kadang-kadang tuh misalnya harta kita mungkin nggak banyak, tapi kita mau mengeluarkan sedekah untuk infak atau sedekah. Kalau zakat kan mungkin aturannya sudah jelas ya, takarannya berapa gitu, ukurannya berapa. Tapi kadang-kadang tuh aduh, tapi kan saya juga masih pengen nabung, saya juga pengen investasi buat masa depan. Gimana ya untuk memilah-milih supaya kita tetap bisa ikhlas untuk sedekah atau infak, tapi di sisi lain kita juga bisa menyimpan dana itu untuk investasi misalnya. Iya, sebenarnya menyimpan itu tidak dilarang. Tidak dilarang, asalkan menyimpannya itu ya tidak berlebih-lebihan. Kita kadang-kadang itu sebenarnya bukan nyimpan, kita sebenarnya penimbun. Nah, itu sebenarnya pengelompokan betul. Seperti Nabi pernah dalam satu riwayat mengatakan dia pernah pada masa menghadapi masa paceklik itu menyimpan kut, makanan pokok, berarti gandum. Hanya gandum yang disimpan untuk 1 tahun. Tidak ada lauknya. Kalau kita memaknakan sekarang ini hanya menyimpan beras untuk 1 tahun. Tapi tidak dengan lauk pauk, artinya persiapan itu tidak disiapkan. Nah, bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang hartanya banyak? Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf kaya raya begitu. Ketika dia punya keinginan, tetapi ada hal yang dia tidak bisa hindarkan, bahwa kaya itu sesuatu yang mesti. Artinya kan kalau orang berdagang kan untung. Keuntungan itu kan udah pasti bilangan angkanya bertambah. Itu kan sesuatu yang dia nggak bisa menghindar karena memang Tuhan menentukannya seperti itu. Itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah sepanjang kepemilikannya itu secara proporsional dia keluarkan. Ya, yang bagian yang Allah titipan punya orang lain. Nah, kalau memangnya seperti itu nggak jadi masalah. Kita ini Mbak Mila, seandainya orang di Indonesia ini benar-benar 100% ya membayar zakat proporsional, ada semua ulama orang yang ahli ekonomi menghitungnya.
kemiskinan itu bisa terangkat. Kemiskinan itu bisa terangkat dari lantaran dia mengeluarkan zakat itu. Berarti selama ini banyak orang yang berat. Ya. Padahal orang tidak bayar zakat itu. Orang tidak bayar zakat itu dia makan kotoran. Nah, gini maksudnya. Ketika orang mengumpulkan zakat, maka kurma dikumpulkan di rumah Nabi. Cucu beliau itu Hasan dan Husain masih kecil, taruh berapa? 5-6 tahun, ada makanan diambil masuk. Maka didudukkannya, kemudian diambil, dimasukkan tangan Nabi. Kih. Haza awsakhun nas, la yasluhu li Muhammad wa ali Muhammad. Jijik, nggak boleh, ini kotoran. Kau tidak boleh memakannya buat Muhammad dan keluarga Muhammad. Sampai saat ini zuriyah Nabi itu nggak boleh makan zakat. Ausahun nas, kotoran manusia. Orang yang mestinya mengeluarkan 100 juta, kemudian dia manipulatif, kemudian dia keluarkan cuma 50 juta. Percayalah sebenarnya yang keluar tetap 100 juta, bisa jadi lebih. Cuma mengeluarkannya ke rumah sakit, mengeluarkannya di kantor polisi, mengeluarkannya pada urusan-urusan yang lain. Yang menambah berat. Padahal kalau dia keluarkan, dia nggak berurusan. Iya. Nominalnya sama sebenarnya, tapi caranya ya, sama beban pikirannya kayaknya ya Pak Kiai. Iya, seakan dia mau mengatur sendiri. Padahal ini kalau kamu keluarkan, kamu sehat, kamu tidak berurusan dengan polisi, kamu nggak perlu ke Singapura lagi berobat jauh meninggalkan ini. Dan ketika dia keluarkan, tetap saja mesti keluar juga. Sehingga Mbak Mila itu, bagi orang yang salah menafsirkannya itu, bahwa ada ayat khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil zakat mereka itu. Ya, ambil zakat mereka itu sebagai harta mereka itu sebagai zakat, sebagai pembersih jiwa dan hartanya. Ada orang memanfaatkan itu, mengambil punya orang lain dengan dalil, dengan alasan mensucikan dia, membersihkan dia. Sementara dia tidak tahu persis berapa banyak yang tidak dikeluarkan. Kecuali dia tahu persis, akurat dalam perhitungannya itu pun dia nggak punya hak, karena yang kalimat khuz min amwalikum itu li sultan, penguasa yang boleh mengambilnya kalau tidak dibayarkannya itu tadi. Kan sekarang ada nih pemahaman orang mengambil harta orang lain, kalau tujuannya mengambil hartanya, kan kita bantuin dia supaya bersih jiwanya, supaya bersih hartanya. Itu salah penafsiran. Itu salah ya. Nah, kalau ada kemudian yang berpikir lebih baik kalau kita mengeluarkan zakat atau kita infak sedekah, kita langsung kepada yang mereka yang butuh atau lewat badan tertentu misalnya, atau badan amil zakat itu Pak Kiai. Nah, ada keutamaan nggak sih sebenarnya? Sebenarnya dia sangat ditentukan oleh kondisi objektif. Artinya kalau seperti saya yang hidup di satu masyarakat yang berdampingan dengan komunitas yang sangat beragam tingkatannya, kita melihat langsung tingkat kebutuhan mereka, maka saya lebih afdol saya memberikan langsung. Pertama memang melihat langsung. Yang kedua, menutup penilaian dia bahwa saya tidak bayar zakat, saya tidak bersedekah. Kan sebenarnya itu kan tujuannya. Orang boleh, kenapa boleh secara terbuka menyatakan ya bersedekah atau membayar zakat ketika dia khawatir ada penilaian dia tidak sedekah, tidak bayar zakat. Kecuali aman. Kalau aman maka lebih bagus dia tidak memberikan, tidak secara terbuka. Nah, jadi betapa kita bisa pahami, lihat kondisi objektif. Tapi kalau satu masyarakat di klaster rumah-rumah besar yang memang mereka tidak menyatu dengan kelas yang orang-orang semacam itu yang sangat membutuhkan, maka dia lebih bagus ke lembaga. Jadi sangat melihat situasi dan kondisi. Betul, melihat situasi dan kondisi. Kalau kita memang misalnya itu tadi ada tetangga kita yang juga butuh, akan lebih afdol kalau langsung kita berikan. Betul. Pak Kiai, kalau bicara zakat ya, konteksnya mungkin kalau zakat fitrah kan kita sudah paham, tapi kadang-kadang orang masih banyak yang belum paham terkait zakat mal. Bisa digambarkan nggak Pak Kiai, dijelaskan? Sebenarnya kan ada orang yang bilang, oh zakat mal itu kan
penghasilan yang harus dikeluarkan, ada yang bilang setiap bulan misalnya, ada yang harus bilangnya tunggu 1 tahun karena haulnya 1 tahun. Bagaimana? Apakah ada juga keringanan juga dalam perihal zakat mal ini? Iya, barangkali Mbak Mila yang maksudkan ini sekarang ini zakat malnya adalah zakat profesi ya. Zakat profesi di zaman Nabi itu tidak ada zakat profesi. Ya, karena memimpin sebuah negara dari mulai khalifah sampai dengan lain sebagainya itu bagian dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berdimensi sosial gitu loh. Nah, lalu ulama-ulama membuat ya terobosan pemikiran. Kalau orang menanam padi di sawah, dari mulai memacul kepanasan, kehujanan, hasilnya sangat bergantung pada cuaca, bahkan dia bisa gagal kalau ada hama dan lain sebagainya, wajib membayar zakat. Bagaimana orang yang berdasi, ruangannya AC tapi tidak kena zakat? Maka ide pemikiran dari ya zakat profesi itu adalah dari lantaran dulu mereka melakukannya karena Allah, tidak ada gaji maka tidak ada zakat. Kalau sekarang orang melakukan profesi itu komersial, sehingga dia punya pendapatan dari yang dia tanam. Cuma bedanya orang menanam itu memacul tanah, ini memacul kreativitas, memacu ya dengan ya intelektualnya. Maka dipersamakan. Iya, dipersamakan. Ya, maka mereka disamakan sehingga ada zakat profesi. Apa itu? Notaris, ya, pengacara, akuntan publik dan lain sebagainya itu kena. Nah, maka mereka berdasarkan konvensi ulama, ya, berdasarkan kompilasi hukum Islam, artinya disepakati di seluruh negara-negara bahwa zakat dikembangkan bukan cuma dari yang sudah dikenal, zakat fitrah, zakat peternak, zakat penanam biji-bijian, itu, maka ada zakat profesi. Nah, mereka juga tetap kena. Kena dengan memberikan ukuran sama ya. Jadi harus orang yang dimaksud kena zakat itu, ini para pegawai juga mesti lihat tahu juga. Jadi nisabnya itu 83 gram. 83 gram. 3 gram. Ada yang mengatakan 85 gram dalam 1 tahun. Jadi kalau gajinya diakumulasi dalam 1 tahun kira-kira segitu nyampe, maka gitu, dia wajib dikeluarkan 2,5%, umpamanya. Iya. Nah, kalau tidak nyampe itu ya dia jangan mengeluarkan zakat, tapi dia menerima zakat. Menerima zakat. Wah, ini menarik ya. Iya, iya. Jadi harus ukurannya itu tadi, nisabnya udah sampai. Nah, dikeluarkannya, Pak Kiai, maksudnya ada yang per bulan aja deh, karena saya kayaknya kalau setahun berat gitu. Ada yang bilang ya harus tahun, karena kan ukurannya haulnya 1 tahun. Iya, kalau dia sudah terhitung muzaki, artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat, boleh. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan boleh dicicil. Boleh dicicil. Tapi dia mesti catat. Ya, dicatat. Jadi umpamanya kira-kira gini ya, saya belum mengeluarkan zakat nih sekarang. Kemudian ada tetangga kita perlu uang 10 juta karena ternyata ibunya boleh pulang melahirkan, tapi anaknya masih ditahan di rumah sakit kurang 10 juta gitu. Kemudian dia mau minjam kepada kita. Kita punya di 10 juta, maka kita bilang ini nggak usah minjam, ini pakailah, ini bawalah untuk kepentingan ibu. Tapi saya niat dalam hati, saya mengeluarkan sebagian zakat yang mesti saya keluarkan. Dianya tertolong, bayar zakat saya, sekian persen itu sudah saya keluarkan. Bisa ya begitu. Bisa, sehingga dia merasa terbantu sekali, karena kan dia mustahik kan. Dia mustahik benar dengan kebutuhannya. Sehingga ini menjadi sebuah solusi. Kita kalau kita meminjamkan, orang dia menyebut anaknya aja nggak mampu, apalagi membayar. Nah, dengan cara semacam itu, jadi mencicil itu solusi untuk mengatasi permasalahan yang sifatnya insidentil seperti itu. Nah ini menarik juga. Pak Kiai, kadang-kadang tuh saya misalnya atau kita pernah mengalami tuh kita mau infak ya atau kita mau sedekah. Tapi kadang-kadang suka mikir, nanti kalau saya kasih ke orang ini bener nggak dimanfaatkannya ya? Atau jangan-jangan buat beli hal-hal yang nggak bener nih. Nah, boleh nggak sih kita berpikiran kayak gitu? Atau ada adab nggak yang harus juga dilakukan oleh si penerima zakat supaya
uang yang diterima misalnya dari sodakoh gitu misalnya, itu memang peruntukannya untuk hal tertentu misalnya. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengapa Ada Ibadah Harta. Kita lanjutkan lagi. Pak Kiai, itu tadi kadang-kadang kita misalnya mau sedekah atau mau ngasih sesuatu gitu ya ke orang yang membutuhkan gitu. Tapi kita tuh kadang-kadang mikir ini bener nggak ya dipakai buat memenuhi kebutuhan pokoknya, atau jangan-jangan ini dipakai untuk beli yang nggak perlu gitu. Ada saran mungkin boleh nggak sih kita berpikir seperti itu gitu? Apakah kita jadinya terlalu suzon misalnya? Silahkan. Ya, kalau ulama-ulama fikih mereka membuat kelas sosial, kelas masyarakat itu mana orang-orang yang mesti didahulukan, karena ketika kita memberikan zakat, infak, sedekah, pasti kita akan menilai akan bermanfaat dan pada jalan yang bagus. Pemanfaatannya bagus itu bagian dari yang diperhitungkan, sehingga itu ada afdoliyah, keutamaan gitu. Tapi kalau orang-orang sufi nggak begitu. Kita di jalan raya, kemudian di perempatan jalan raya itu ada orang yang bertato, kemudian miring-miring sambil menyanyikan itu tadi. Maka dia tetap mengeluarkannya. Sebab kalau dia tidak keluarkan, dia sedang mengotori dirinya. Jadi dia kalau dia malas, dia mesti bilang gini, kamu mau minta atau mau memberi? Maka kita mengatakan saya pemberi, bukan penerima, keluarkan. Waktu kita berikan dia ternyata matanya merah, kemudian bertato umpamanya, maka karena ini uang kita upayakan halal, ya kita berikan kepada dia, kita berharap nanti yang diberikannya waktu dia haus, waktu dia mau makan, waktu dia mau memberikan pakaian, waktu dia mau membayar mandi gitu. Dia nggak terpikir kalau itu dikumpulin untuk beli minuman. Jadi kotornya hati itu yang melahirkan pemikiran yang jelek. Kalau hatinya bersih, apapun ya, siapapun maka dia ya, mengukur dirinya. Saya mencarinya dengan halal, saya berusaha dengan halal. Ketika saya memberikan, saya yakin bahwa dia akan melakukannya seperti saya mendapatkannya. Wah, itu tuh kadang-kadang iya ya. Kadang-kadang kita tuh suka mau ngebantu orang tuh kadang-kadang mikir-mikir sama lihat-lihat. Aduh, kayaknya orangnya nih begitu. Mungkin lagi beler atau apa. Kayaknya nggak mau deh gitu ya. Padahal ya seharusnya kalau mau kasih aja ya Pak Kiai. Nggak usah pakai pikir-pikir gitu. Kan siapa tahu berdoa sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan uang ini dipakai untuk jalan yang halal gitu ya. Ada orang datang ke rumah minta sumbangan yatim piatu, pembangunan masjid, panti jompo. Kita lihat ini stempelnya aja nggak jelas. Ini fotokopinya kasar, nembaknya umpamanya dan sebagainya. Kalau memang kita pendekatan syariat ini, maka bisa jadi boleh kita bertanya, kenapa begini? Kenapa kok gini? Di mana? Dan boleh kita ngecek itu bagus. Tapi kalau orang sufi nggak begitu. Waktu orang itu punya dianggap ada kemungkinan untuk melakukan yang jelek, dia tetap memberi. Cuma dalam hati dia bilang, sesuai dengan perkataan dia kepada saya sedang mau bangun masjid. Saya mau bangun panti jompo. Saya mau bangun panti yasin. Oh, tapi kan nanti gitu. Itu urusan dia sama Allah. Itu ya poinnya ya. Niatnya kita aja selesai di situ. Bagaimana nanti dia pemanfaatannya udah urusannya dia sama Allah. Kan kita nggak mengikuti 24 jam. Kan menghukumkan itu harus dilihat dengan mata. Apakah kita melihat dia sebenarnya tidak melakukan itu? Kan kita nggak tahu. Ketika kita mengikuti imajinasi kita yang jelek itu, sesungguhnya itu lahir dari kotornya hati kita. Orang yang hatinya bersih itu, dia tidak akan berbikin jelek kepada orang yang ada di hadapannya. Pak Kiai, misalnya kita mau bantu orang ya, atau ada orang yang minta tolong sama kita ya, tapi kita tuh kayaknya berat gitu, aduh let's say hutang deh, itu kan sebenarnya juga bagian dari membantu ya, membantu mengeluarkan lewat harta gitu ya, tapi kadang kita berat, aduh gitu, sementara kan saya butuh, tapi saya ada sih gitu. Nah dilema-dilema yang semacam ini tuh gimana ya, kita lawan, kita kasih aja
Atau kita juga boleh untuk ya nggak usah deh gitu. Karena kan saya juga belum tahu nih kebutuhan, tiba-tiba butuh kebutuhan mendadak dan lain sebagainya gitu. Iya, tadi saya sudah memberikan hantaran. Kalau kacamata kita kacamata syariat, boleh kita mempertimbangkan ini itu boleh, karena itu hak. Oke. Tetapi kalau kita sudah berbicara pada kajian sufi, enggak seperti itu, karena semua yang kita lihat jelek itu cuma tampilannya. Sebenarnya ini orang-orang baik gitu loh. Jadi terserah kita mau pakai kacamata yang mana, gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Akan lebih baik maksudnya kalau kita pakai itu tadi ya, kacamata sufi ya. Jadi kita niatnya membantu, kan Allah ganti ya Pak Kiai ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Nah itu kenapa ya orang-orang tuh masih gini, kadang-kadang masih berat untuk mengeluarkan, masih berat untuk bersedekah, masih berat untuk berinfak. Padahal sebenarnya ya itu tadi, Allah tuh menjanjikan yang luar biasa loh. Betul, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. 3 kali Nabi mengatakan. Dia bertambah, akan bertambah, dan tambah banyak. Kadang orang nggak sadar Pak Kiai, soalnya mungkin merasanya tuh gini, karena yang kembalinya bukan dalam bentuk harta kali ya. Padahal sebenarnya rezeki itu kan macam-macam bentuknya Pak Kiai. Betul. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Iya, kalau Nabi mengatakan bahwa setiap yang kita keluarkan itu bukan cuma sekedar menguntungkan di akhirat, tetapi juga menguntungkan di dunia. Ketika itu dipahaminya sebagai sebuah syukur. Syukur itu kan kalau dalam perspektif hukum itu sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli. Memanfaatkan karunia Allah sesuai dengan pemberiannya, itu namanya bersyukur. Kalau bersyukur itu maknanya mengucapkan alhamdulillah, maka orang bisu nggak pernah bersyukur dia. Jadi ketika kita mengeluarkan itu, bahwa memang ada titipan dari 100% itu, ada titipan sekian persen yang mesti saya keluarkan, itu namanya bersyukur. Jadi syukur itu, refleksinya itu, actionnya itu begitu. Mengambil sebagian ya untuk kita berikan kepada orang lain. Namanya dia bersyukur. Nah, kalau bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan. Pasti ya. Hanya saja ketika itu ditafsirkan, kalau uang nanti kembalinya uang. Kalau dia menyerahkan mobil, nanti gantinya mobil. Yang lebih bagus. Itu nggak seperti itu. Nah itu yang perlu dipahami ya. Tidak melulu dalam bentuk materi ya. Iya, betul. Kesehatan itu juga? Bisa jadi. Karena dia mestinya dia sakit. Ya, lidaf'il bala, maka justru dia menjadi sembuh. Dia jadi sehat. Dan dari sehatnya itu ternyata mengumpulkan, bisa terakumulasi lipatan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Dia nggak tahu, itu kan karena sedekahmu yang kamu berikan ini, karena zakatmu ini hasilnya. Apa karena kita tuh masih sibuk dengan kacamata materialistik ya Pak Kiai? Jadi menganggapnya itu semuanya harus dalam bentuk sesuatu yang ya materi gitu. Iya kan ya. Padahal kan tidak seperti itu. Kan yang apa itu ra'sul mal as-sihah. Justru modal kehidupan itu kesehatan. Kesehatan. Betul, ya itu. Kalau dia bilang ini, syukur kita itu kalau coba sehat. Kita cara membandingannya. Mbak Mila mau sehat apa mau 2 miliar? Sehat dan 2 miliar. Itu bukan milih. Oh nggak milih ya. Nah, dengan sehat bisa menghasilkan lebih besar. Tapi 2 miliar belum tentu bisa melahirkan sehat. Nah, sehat. Kalau cara kita berpikir begitu, maka kesehatan jauh lebih bagus. Jadi jangan kok gua udah mengeluarkan kok belum dibalas gitu. Iya, kadang-kadang kan ada orang yang berpikir seperti itu. Padahal enggak, dia tadinya mestinya ditabrak dia. Allah Rabbi ya. Tapi karena dia bersedekah, litarkil bala, menghindarkan musibah, dia bukan seperti ini, tapi cuma senggol gitu. Karena catatan berbenturannya itu sudah di Lauhil Mahfuz ada. Tapi karena dia bersedekah, cuma bergeser gitu. Masya Allah, itulah keajaiban. Dan dia bilang, Tuhan kok katanya mengganti, mana? Kalau malaikat bilang, itu tadi lu kan nggak ketabrak, nggak mati. Nggak ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit 400 juta, keren nggak? Ya itu gantinya 400 juta dari 40.000 yang kamu berikan. Dan kalau itu dikonversikan dengan keselamatan, nggak ada harganya kan jadi uangnya ya Pak Kiai. Masya Allah, ini menarik sekali pembahasannya.
Tapi waktu kita terbatas, Pak Kiai, tidak terasa. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.